Hai Binusian, bertemu lagi dengan saya Setiani Putri Hendratno. Kali ini kita ada di topik 6, kita akan membahas mengenai Liquidity and Solvability Ratio. Jadi kas itu adalah aktiva lancar yang meliputi uang kertas atau logam dan benda-benda lainnya yang dapat digunakan sebagai media tukar atau alat pembayaran yang sah dan dapat diambil setiap saat. Kas adalah uang tunai yang paling liquid sehingga pos ini biasanya ditempatkan yang paling pertama. Namun kalau kita menggunakan IFRS tentu saja tergantung ya apakah lebih liquid inventory atau lebih liquid aset yang lainnya seperti itu. Bagian yang termasuk dalam kas adalah seluruh alat pembayaran yang dapat digunakan dengan segera seperti uang kertas, uang logam, dan saldo rekening giro di bank. Menurut PSAK sendiri, untuk yang PSAK nomor 2, setara kas adalah investasi yang sifatnya liquid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan. Pada umumnya, hanya investasi dengan jatuh tempo asli 3 bulan atau kurang memenuhi syarat sebagai setara kas, seperti itu. Deposito yang jatuh temponya kurang atau sama dengan 3 bulan dan tidak diperpanjang terus-menerus atau rollover, maka dapat dikategorikan sebagai setara kas. Ada juga yang disebut sebagai marketable securities. Marketable securities sendiri adalah investasi dalam surat berharga dan dapat merupakan aktiva lancar atau current asset dan non-current asset, tergantung maksud atau tujuan dari pembelian surat berharga tersebut. Kalau surat berharga dibeli dengan tujuan untuk memanfaatkan kelebihan dana yang tersedia, biasanya mudah diuangkan dalam waktu singkat gitu ya, maka diklasifikasikan sebagai temporary investment atau marketable securities yang merupakan current asset. Misalnya dalam bentuk deposito jangka lebih dari 3 bulan dan surat-surat saham atau obligasi yang marketable. Surat berharga yang digolongkan sebagai long-term investment biasanya dibeli dengan tujuan sebagai berikut. 1, untuk menguasai manajemen dari perusahaan ya. Kalau misalnya lebih besar atau sama dengan 50% dari saham yang beredar. Untuk memperoleh pendapatan yang kontinu, misalnya dalam bentuk bunga dari pembelian obligasi sebagai sumber penampungan dari penjualan hasil produksi atau sumber pembelian bahan baku. Lalu ada juga yang namanya account receivable. Kalian biasanya sudah dengar nama itu ya, account receivable atau piutang adalah hak perusahaan untuk menerima sejumlah kas yang di masa akan datang akibat kejadian masa lalu. Jadi biasanya ini karena penjualan secara kredit. Piutang adalah tuntutan pada pihak lain atau pelanggan akibat perusahaan melakukan transaksi penjualan barang, dagang atau jasa secara kredit. Seperti itu ya. Penggolongan piutang sendiri ada piutang dagang, ada piutang wesel, dan juga piutang lain-lainnya. Biasanya kalau piutang dagang itu karena memang penjualan dagangnya secara kredit alias berarti dia jual kepada customer seperti itu ya. Biasanya itu kalian mungkin tahu di Introduction to Accounting ada yang namanya Terms of Payment atau Terms of Credit. Itu biasanya 2, 10, N10 seperti itu ya. Atau ada juga N30, N60. Jadi kalau N30 berarti dia mempunyai masa jangka waktu selama 30 hari. Kalau N60 berarti mempunyai waktu kreditnya selama 60 hari, seperti itu. Piutang wesel adalah tagihan yang didukung dengan janji tertulis debitur untuk membayar pada tanggal tertentu. Kalau piutang lain-lain ya sudah pasti piutang yang di luar usaha ya. Lalu ada menghitung rasio hutang, ada receivable turnover yaitu dari sales dibagi dengan account receivable. Kalau perputaran semakin banyak maka semakin bagus. Artinya adalah bahwa si piutang usahanya akan dilunasi dengan secara cepat, seperti itu. Semakin cepat perputarannya berarti semakin cepat juga tertagihnya. Kalau day sales in receivable berarti rumusnya adalah 365 hari dibagi dengan receivable turnover atau gross receivable dalam nanti akan dikalikan dengan net sales dibagi dengan 365. Umur piutang ini harus dibandingkan dengan syarat pembayarannya juga. Idealnya umur piutang tidak boleh melampaui syarat pembayaran. Biasanya nanti mungkin bisa masuk ke allowance for the full account, seperti itu. Nah, ada juga namanya account receivable turnover in days. Account receivable turnover disampaikan dalam hari daripada jumlah frekuensi account receivable per year. Jadi makanya rumusnya adalah average gross receivable dibagi dengan net sales dibagi 365 hari. Kalau kalian mau lihat lebih detail seperti apa, cek lecture note-nya ya. Oke, ada juga allowance for the full account. Jadi ada juga piutang yang biasanya tidak tertagih. Piutang tidak tertagih ini timbul karena adanya
mungkin apakah si owner-nya itu maaf saja bisa meninggal atau misal bangkrut perusahaannya, seperti itu. Nah, itu juga harus dicadangkan supaya si perusahaan ini bisa melihat berapa sih biaya atau beban yang harus tanggung oleh perusahaan atas piutang yang tidak tertagih. Gitu ya. Ada juga namanya inventory turnover, ada juga days sales in inventory, itu berkaitan dengan inventory, ada juga rasio solvabilitas yang kalian bisa cek di lecture note. Oleh karena itu cek lecture note kalian masing-masing. Sekian pemaparan topik dari saya mengenai rasio likuiditas dan juga solvabilitas. Sampai jumpa di video selanjutnya.